Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disa Putri Awalia dengan NPM 22.304 dari kelas G. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek hukum internasional. Yang pertama ada pendahuluan. Subjek hukum adalah pihak yang dapat dibebani hak dan kewajiban yang diatur hukum. Subjek hukum internasional adalah pihak yang dapat dibebani hak dan kewajiban yang diatur hukum internasional. Hak dan kewajiban yang diatur hukum internasional itu mencakup hak kewajiban yang diatur oleh hukum internasional material dan hukum internasional formal. Subjek hukum internasional adalah person dalam hukum internasional. Yang pertama ada negara. Suatu entitas harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, adanya penduduk yang tetap. Yang kedua, adanya daerah atau teritorial yang pasti. Yang ketiga, adanya pemerintahan. Dan yang keempat, adanya kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Yang selanjutnya itu ada pada negara federal, kapasitas negara bagian untuk melakukan hubungan internasional tergantung dari sistem distribusi kekuasaan yang dianut oleh negara federal tersebut. Republik Bielorusia dan Ukraina dapat menjadi anggota PBB, demikian juga dengan sistem yang dianut Australia. Sedangkan sistem yang dianut Amerika Serikat hanya pemerintah federal yang dapat bertindak keluar. Yang kedua ada tahta suci Vatikan. Subjek HI dalam arti penuh dan sejajar kedudukannya dengan negara lain. Yang kedua, Perjanjian Lateran pada tanggal 11 Februari 1929 antara Italia dan Tahta Suci, yang isinya adalah mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Tahta Suci dan memungkinkan didirikannya negara Vatikan dan berdasarkan perjanjian tersebut. Yang ketiga, ada negara Vatikan dibentuk dan diakui sebagai subjek HI saat Tahta Suci memiliki perwakilan diplomatikan di berbagai negara di dunia yang sejajar kedudukannya dengan perwakilan diplomatik negara-negara lain. Yang selanjutnya ada Palang Merah Internasional. Yang pertama adalah subjek HI yang bersifat terbatas yang lahir karena sejarah, yang kemudian kedudukannya diperkuat dalam perjanjian-perjanjian dan konveksi Palang Merah. Yang kedua, saat ini PM Internasional diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subjek HI walaupun ruang lingkup yang sangat terbatas. Yang selanjutnya ada organisasi internasional. MI secara tegas menyatakan bahwa organisasi internasional adalah subjek HI dan mampu mendukung hak-hak dan kewajiban internasional, dan juga bahwa organisasi internasional memiliki kapasitas untuk mempertahankan hak-haknya dengan melakukan tuntutan internasional. Yang selanjutnya ada individu. Ketika adanya penuntutan penjahat-penjahat perang di hadapan MI yang diadakan khusus untuk itu oleh negara-negara sekutu yang menang perang. Yang kedua, dalam proses peradilan yang diadakan di Nuremberg dan Tokyo, para pejabat perang tersebut dituntut sebagai individu untuk perbuatan yang diklasifikasikan sebagai yang pertama, kejahatan terhadap perdamaian, yang kedua, kejahatan terhadap pri-kemanusiaan, yang ketiga, pelanggaran terhadap hukum perang, dan yang keempat, pemufakatan jahat untuk mengadakan perang. Yang ketiga, dengan adanya peradilan Nuremberg dan Tokyo tersebut, maka seseorang dianggap langsung bertanggung jawab sebagai individu atas kejahatan perang yang dilakukannya. Dan yang terakhir, ada pemberontakan dan pihak dalam sengketa. Yang pertama, dalam hukum perang, pemberontakan dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa atau belligerent dalam beberapa keadaan tertentu. Yang kedua, personalitas internasional pihak-pihak dalam sengketa sepenuhnya tergantung pada pengakuan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada typo di PPT-nya, dan mohon maaf bila saya menjelaskannya kurang jelas atau banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.